Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Maharaningsih, NIM 18030027. Di sini saya ingin mendemokan aplikasi sederhana saya untuk memenuhi tugas sistem pendukung keputusan. Aplikasi sederhana yang saya buat yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan objek wisata di Gunung Kidul. Tujuan saya membuat aplikasi ini, teman-teman, untuk mempermudah para wisatawan dalam memilih objek wisata yang ada di Gunung Kidul, khususnya wisata pantai. Karena teman-teman juga tahu Gunung Kidul emang dominan dengan pantai, terkenalnya emang pantai. Latar belakang dari sistem pendukung keputusan ini, kesulitan dalam menentukan beragamnya objek wisata yang ada di Jogja atau Gunung Kidul, tepatnya di Gunung Kidul, membuat semakin banyak pilihan objek wisata yang ingin dikunjungi. Ketidaksesuaian dalam pemilihan objek wisata tersebut menjadi masalah dalam penentuan objek wisata yang tepat. Perancangan sistem pengambilan keputusan ini sangat tepat dalam memberikan kemudahan untuk pemilihan objek wisata yang sesuai karena banyaknya alternatif pilihan untuk para wisatawan. Kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta relevan menjadi faktor utama dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudahan akses informasi melalui web dengan sistem yang dapat mengenali setiap kriteria tentang apa yang diinginkan wisatawan dalam memilih objek wisata di Jogja, khususnya Gunung Kidul. Selain itu, setiap kriteria harus mampu menemukan solusi dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Itu latar belakang dari aplikasi ini atau sistem pendukung keputusan ini, teman-teman. Langsung aja kita mulai, teman-teman. Setelah kita klik mulai, akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Sistem pendukung keputusan pemilihan objek wisata di pantai Gunung Kidul. Kita harus menginputkan nama dulu, nama wisatawan atau nama pengunjung. Kita masukkan alamat wisatawan atau alamat pengunjung. Lalu di sini ada tabel data kriteria. Di sini saya membuat 6 kriteria dari masing-masing objek wisata tersebut. Di sini kriteria yang pertama ada harga dengan bobot 20%, teman-teman. Di sini kadang wisatawan bisa memilih, ada yang masuk pantai gratis, ada yang bayar, ada yang masing-masing spot bayar lagi. Nah, itu sesuai budget pengunjung masing-masing, teman-teman. Ada jarak yang ditempuh, teman-teman, dengan bobot 20%. Wisatawan kadang ada yang mencari yang dekat, kadang juga ada wisatawan yang mencari yang jauh tapi bagus. Itu tergantung kebutuhan dari masing-masing wisatawan tersebut. Yang ketiga, terdapat fasilitas rumah makan dengan bobot 20%. Ini pasti wisatawan biasanya mencarinya, tempat makan di sekitar tempat tersebut. Yang keempat, ada lokasi pantai bersih, teman-teman, dengan bobot 10%. Biasanya pengunjung mencari kenyamanannya dengan mencari pantai yang bersih, tapi biasanya
pantai di Gunung Kidul. Yang kelima ada memiliki sejarah budaya dengan bobot 10%. Yang keenam ada terdapat fasilitas fotografer teman-teman dengan bobot 20%. Biasanya ini kadang pantai yang di Gunung Kidul itu teman-teman biasanya ada fotografer keliling, ada yang tidak teman-teman. Mungkin wisatawan ada yang butuh fotografer atau ada yang tidak, itu kembali lagi ke wisatawan masing-masing. Kebutuhannya itu bagaimana masing-masing bobotnya. Masing-masing bobot dari ke-6 kriteria ini ada 100% nanti masing-masing wisatawan nanti memilih kebutuhannya gimana. Kalau kita langsung aja teman-teman, kita masukkan nama wisatawan, misalnya Indah, alamat Jomblangan, Oke teman-teman, langsung submit aja ya teman-teman, submit. Nah, ini tampilan hasil dari aplikasi yang saya buat teman-teman. Ini hasil penilaian yang teman-teman. Ada tabel data kriterianya. Dengan ini ada 6 pantai yang masuk dalam kriteria, dalam ke-6 kriteria tersebut teman-teman. Ada Pantai Kesirat, Pantai Kesirat yang berada di Dusun Karang, ada Pantai Drini yang di Desa Banjarrejo, ada Pantai Timang di Tepus, ada Pantai Ngobaran di Grenehan, ada Pantai Krakal di Tanjung Sari, ada Pantai Tanjung Alam. Masing-masing ini teman-teman dipilih lagi teman-teman. Dari ke-6 ini mana nilai yang paling tinggi teman-teman. Mana nilai yang paling tinggi? Ini Pantai Kesirat kriteria 1 memiliki nilai 8, Pantai Kesirat di kriteria 2 mendapat nilai 8, di kriteria 3 mendapat nilai 7, Pantai Kesirat ya. Di kriteria 4 Pantai Kesirat mendapat nilai 9. Yang kriteria 5 di Pantai Kesirat mendapat nilai 6. Di kriteria 6 Pantai Kesirat menilai 6. Ini totalnya jadinya dari kriteria 1 sampai kriteria 6 Pantai Kesirat dapat total nilai jumlahnya 46 teman-teman. 46, sedangkan pantai-pantai lain ini ada 43, 44. Jadi hasilnya ini 9,2. Dari mana 9,2? Dari ini teman-teman. Dari kriteria 1 tadi memiliki bobot 20%. Jadi 20% menjadi 0,2. 0,2 ditambah 8 dan seterusnya sampai 6, hasilnya 9,2 dari situ teman-teman. Jadi hasil dari Pantai Kesirat sampai pantai sepanjang yang paling tinggi itu adalah Pantai Kesirat teman-teman, mencapai nilai 92 teman-teman. Jadi seperti itu aplikasinya teman-teman. Demikianlah aplikasi yang saya demokan ini teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika aplikasi ini kurang sempurna juga saya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.